Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Saya Raisa Nasya Arifah dan pada kesempatan kali ini saya berdiri sebagai pihak kontra terhadap mosi Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Karena kami meyakini bahwa student loan ini bukan sedang memperluas akses pendidikan, tetapi mengubah hak pendidikan menjadi hubungan utang. Dan ironisnya, yang paling dibebani oleh sistem ini justru kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Pemerintah mencoba menjual student loan sebagai kesempatan, tetapi kesempatan yang dimulai dengan utang di negara dengan lapangan yang kerja yang tidak stabil bukanlah mobilitas sosial, itu adalah perjudian sosial terhadap masa depan anak muda. Pertanyaannya juga sederhana, apakah negara benar-benar membantu rakyat miskin kuliah atau hanya ingin memindahkan beban biaya pendidikan dari negara kepada mahasiswa itu sendiri? Sebelum masuk lebih jauh, kita juga harus memahami dulu apa itu student loan. Student loan adalah pinjaman pendidikan di mana mahasiswa membayar biaya kuliahnya menggunakan utang. Dan artinya pendidikan itu tidak lagi sepenuhnya dijamin negara, tetapi dibayar individu di masa depan. Tim pemerintah tadi mengatakan ini akses, ini demokratisasi pendidikan, ini solusi realistis, tapi justru di titik itu kontradisinya muncul. Karena menurut konsep welfare state, akses pendidikan seharusnya diperluas melalui perlindungan negara, bukan mekanisme kredit. Bahkan menurut laporan World Bank atau Bank Dunia, negara berkembang dengan perlindungan kerja yang lemah memiliki resiko lebih tinggi terhadap student debt distress. Dan konteks Indonesia sangat relevan dengan pengangguran lulusan muda yang masih tinggi, banyak pekerja informal, dan literasi finansial yang masih rendah. Artinya utang pendidikan di Indonesia tidak berdiri di atas sistem ekonomi yang aman. Tim pemerintah berkali-kali mengatakan yang paling merasakan dampak adalah lower class. Justru itu poin bahayanya, karena kelompok ekonomi bawah bukan hanya paling membutuhkan akses pendidikan, mereka juga paling rentan gagal bayar, paling rentan tekanan finansial, dan paling mudah terjebak lingkaran utang setelah lulus. Dan di titik inilah kami menolak mosi ini. Tim pemerintah mengatakan student loan mendemokratisasikan pendidikan, tetapi faktanya student loan itu tidak menghilangkan mahalnya pendidikan. Ia hanya menunda tagihannya. Kuliah tetap mahal, negara tetap gagal memperbaiki akar masalahnya. Yang berubah hanya mahasiswa miskin sekarang diperbolehkan untuk berutang untuk masuk. Ini bukan demokratisasi, ini namanya normalisasi utang. Dan yang lebih bahaya adalah publik mulai menganggap bahwa akses pendidikan memang sewajarnya dibayar dengan cicilan. Tim pemerintah bahkan mengatakan karena ada payback, sistem jadi sustainable. Perhatikan logikanya, artinya keberlangsungan pendidikan bergantung pada mahasiswa yang terus berutang dan terus membayar balik. Pendidikan akhirnya diberlakukan seperti industri kredit, dan fenomena ini sudah banyak terjadi di Amerika Serikat, di mana ekspansi student loan berjalan paralel dengan kenaikan biaya kuliah. Ironisnya, negara justru semakin lepas tanggung jawab karena negara bisa berkata, kami sudah memberi akses padahal yang diberikan hanyalah utang. Tim pemerintah berkali-kali juga mengatakan, lower class adalah pihak yang paling diuntungkan. Tetapi justru kelompok itulah yang paling beresiko dihancurkan oleh sistem ini. Karena orang kaya gagal bayar, mereka masih punya aset keluarga dan safety net. Tapi kalau kelompok miskin ketika gagal bayar, yang mereka hadapi adalah tekanan ekonomi langsung. Dan tim pemerintah juga bilang bayarnya itu gradual, dipotong gaji. Tapi bagaimana kalau mereka tidak punya gaji tetap? Karena realitasnya Indonesia tidak sesederhana asumsi pemerintah. Banyak fresh graduate, freelance, kontrak, kerja informal, bahkan menganggur. Dan ketika cicilan itu datang, sementara pendapatan itu belum stabil, mereka akan mencari alternatif finansial tercepat. Di titik inilah risiko pinjaman online juga mulai muncul, karena student loan menciptakan budaya bahwa utang adalah solusi awal untuk kehidupan dewasa. Yang lebih ironis lagi, mahasiswa nantinya memilih pekerjaan bukan berdasarkan passion atau kontribusi sosial, tapi berdasarkan pekerjaan mana yang paling cepat membayar cicilan. Akibatnya, mobilitas sosial yang dijanjikan justru merubah menjadi survival ekonomi. Salah satu poin yang paling problematik dari tim pemerintah adalah ketika mereka mengatakan pressure itu bagus, mereka harus ditekan supaya berkembang. Ini sangat berbahaya karena pendidikan seharusnya membangun manusia, bukan menciptakan generasi yang tumbuh di bawah kecemasan finansial. Tim pemerintah mencoba menormalisasi tekanan mental atas nama produktivitas. Bahkan mereka mengatakan mereka sudah tanda tangan, jadi mereka siap. Padahal concern dalam kondisi terdesak bukan berarti situasinya itu adil. Orang miskin sering setuju bukan karena aman, tapi karena mereka tidak punya pilihan lain. Akibatnya mahasiswa hidup dalam ketakutan, takut gagal, takut salah jurusan, takut tidak cepat bekerja, dan takut mengecewakan keluarga. Dan pendidikan akhirnya berubah dari ruang eksplorasi menjadi ruang survival. Dan ketika seluruh sistem pendidikan dibangun atas rasa takut gagal bayar, yang lahir bukan generasi yang sehat, tapi yang lahir adalah generasi yang penuh utang.
Tim pemerintah mengatakan Indonesia negara berkembang, resource terbatas, jadi student loan adalah solusi yang realistis. Tapi justru disitulah juga masalahnya. Ketika negara kekurangan dana pendidikan, solusinya seharusnya memperbaiki prioritas anggaran, memperluas subsidi, dan membenahi distribusi beasiswa, bukan malah memindahkan resiko kepada mahasiswa. Karena student loan pada dasarnya mengatakan negara tidak mampu membiayai pendidikan, jadi rakyat membayar sendiri nanti. Ini bukan solusi struktural, ini namanya negara yang melepaskan tanggung jawab. Dan kegagalan beasiswa itu juga tidak otomatis membenarkan utang pendidikan. Kalau atap rumah bocor, solusinya adalah memperbaiki atap, bukan malah meminjamkan ember kepada penghuni rumah. Dan di titik ini kontradiksi pemerintah terlihat jelas. Mereka mengaku ingin membantu rakyat miskin, tetapi justru membuat rakyat miskin memikul resiko yang paling besar. Maka dalam mosi ini perdebatan kita bukan sekedar bolehkah mahasiswa meminjam uang, tetapi nilai apa yang ingin negara tanamkan terhadap pendidikan. Apakah pendidikan adalah hak sosial yang harus diperjuangkan negara, ataukah pendidikan hanyalah investasi pribadi yang resikonya ditanggung anak muda sendiri? Karena rakyat miskin tidak butuh kesempatan untuk berutang, mereka butuh sistem pendidikan yang benar-benar melindungi mereka. Maka dengan tegas pembicara ini menolak pengadopsian mekanisme student loan di Indonesia. Terima kasih.